Di sebuah desa yang terletak di tepi sungai, hiduplah seorang pemuda bernama Rian. Rian dikenal di desanya sebagai sosok yang berani dan pemberani. Suatu hari, saat ia sedang memancing di sungai, ia melihat sesuatu yang berbeda dari biasanya. Di permukaan air, tampak sosok buaya yang berwarna putih, bersinar oleh sinar matahari. Rian segera mengenali bahwa itu adalah buaya albino, sebuah makhluk yang langka dan dianggap sakral oleh penduduk setempat. Rian memutuskan untuk mengikuti buaya tersebut, penasaran dengan apa yang akan dilihatnya. Setelah beberapa waktu, buaya itu berenang ke tepi sungai dan bersembunyi di semak-semak. Rian melihat kesempatan ini dan merencanakan cara untuk menangkapnya. Dia tahu bahwa menangkap buaya bukanlah tugas yang mudah, tetapi keberaniannya membara. Dengan menggunakan jala yang dibuatnya sendiri, Rian menunggu hingga buaya albino itu muncul kembali. Dengan hati-hati dan penuh konsentrasi, Rian melemparkan jalanya. Setelah beberapa saat berjuang, dia akhirnya berhasil menangkap buaya tersebut. Dengan perasaan campur aduk, Rian merasa bangga tetapi juga sedih, karena mengetahui bahwa buaya ini adalah makhluk yang langka dan harus dihormati. Setelah berhasil menangkapnya, Rian membawa buaya albino itu pulang. Dia berpikir bahwa mungkin daging buaya ini bisa memberi manfaat bagi desanya, terutama bagi orang-orang yang kesulitan mendapatkan makanan. Namun, dia tahu bahwa ini adalah keputusan besar dan tidak boleh diambil dengan ringan. Rian pun memutuskan untuk memasak daging buaya itu dengan cara yang sempurna. Di rumah, dia menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Rian menginginkan masakan yang istimewa, jadi dia mengumpulkan rempah-rempah lokal dan bumbu-bumbu seperti bawang putih, jahe, dan cabai. Dia mengingat resep yang sering didengar dari neneknya, yang merupakan seorang koki handal di desa. Rian mulai dengan membersihkan daging buaya itu dengan baik dan memotongnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semangat berkobar, Rian mulai memasak. Aroma harum bumbu-bumbu yang dimasak perlahan mulai mengisi rumahnya. Dia memasukkan potongan daging buaya ke dalam wajan, lalu menambahkan sayuran segar yang dipetik dari kebun. Dengan iringan musik dari radio, Rian terus memasak sambil bernyanyi riang. Setelah beberapa jam yang penuh kesabaran, masakan selesai. Rian menyajikan hidangan daging buaya albino yang dimasak dengan bumbu yang kaya rasa kepada keluarganya dan beberapa tetangga yang datang. Semua orang terkejut ketika mengetahui apa yang mereka makan. Tetapi setelah mencicipinya, mereka dengan cepat berubah pikiran. Rasa daging buaya ternyata lezat dan menggugah selera. Mereka semua berterima kasih kepada Rian, menganggapnya sebagai pahlawan yang tidak hanya membawa makanan, tetapi juga membawa cerita dan keajaiban. Rian merasa lega dan bahagia. Meski dia menangkap buaya itu dengan niat yang baik, dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk selalu menghormati alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Dari hari itu, Rian menjadi terkenang di desanya. Namun, dia juga semakin menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam. Dia mulai aktif dalam kampanye pelestarian makhluk langka, termasuk buaya albino. Rian belajar untuk berbagi pengetahuan dan membagikan pengalaman kepada generasi muda, agar mereka juga memahami arti menjaga dan melindungi lingkungan. Cerita Rian pun menjadi legenda di desanya, kisah tentang seorang pemuda yang menangkap buaya albino. Tetapi yang lebih penting, bagaimana dia belajar untuk menghargai alam dan mengajarkan orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama.